Assalamualaikum, halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri. Bertemu lagi dengan saya di mana saya akan menceritakan alur sinopsis buku harian seorang istri. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan di mana situ ada Cornelia bersama Fajar yang dimana mereka telah sedang mencari cincin tunangan mereka. Yang dimana Cornelia telah kekeh terhadap Fajar jikalau cincin itu harus ketemu meskipun Fajar akan menggantinya. Tapi Cornelia yang tetap ingin cincin itu kembali karena dalam cincin itulah ada ikat perjanjian antara mereka berdua, kata Cornelia. Meskipun kata Fajar bukan dari cincin tapi dari hati datangnya ikatan cinta itu. Namun di sisi lain alhamdulillah cincin itu pun telah ditemukan oleh Fajar ketika mereka ada di atas rumah. Namun tiba-tiba ketika Fajar mau ngambil cincin itu, Fajar pun hampir saja jatuh, tapi Fajar bisa diselamatkan dan bisa naik lagi ke atas sehingga akhirnya Fajar pun selamat dengan baik-baik saja. Oke, selanjutnya di sisi lain di situ ada Tante Merlin yang dimana Tante Merlin masih di lokasi yayasan panti asuhan. Di situ pun Tante Merlin melihat pengelola panti asuhan itu yang memuji dirinya. Bahkan Tante Merlin pun akhirnya curhat di depan pengelola yayasan itu yang sangat cantik itu. Yang dimana ternyata Tante Merlin pun ingin sekali menjodohkan Fajar terhadap pengelola yayasan itu. Jadi mana curhatan Tante Merlin di situ tentang kehidupan Fajar sewaktu bersama Cornelia ketika mereka menikah dan sampai akhirnya mereka bercerai. Di situ pun Tante Merlin yang memojokkan atas nama Lia karena memang Tante Merlin itu sangat benci sekali terhadap Cornelia di saat ini. Dan bahkan tujuan Tante Merlin itu ingin sekali menjodohkan Fajar dengan si pengelola yayasan itu yang sangat baik, sopan santun dan sangat perhatian terhadap Tante Merlin. Oke, selanjutnya di adegan yang lain di situ ada Nana bersama Dewa yang dimana ternyata mereka mau menyumbang terhadap panti asuhan itu. Seperti misalnya pakaian, mainan-mainan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Namun ternyata di sisi lain banyak sekali orang-orang yang mau nyumbang lewat Nana dan Dewa. Di antaranya seperti Lucky dan Dewi, ditambah lagi geng Cakar Pink yang dimana mereka telah membawa pakaian yang begitu banyak lagi. Bahkan di sisi lain ternyata Golden School pun disuruh Pak Nopal untuk memberikan bantuan itu lewat Nana dan mengantarkan ke tempat itu. Sebelum sampai Dewa yang mau marah, tapi Nana pun menyuruh untuk menaruh di depannya. Bahkan Pak Nopal pun ternyata ikut serta di lokasi rumah kontrakan Nana. Namun di sisi lain di tengah-tengah pemilihan pakaian untuk anak yatim itu yang sangat ramai sekali di rumah kontrakan Nana, tiba-tiba Pak Nopal yang melihat si Tony CS yang mondar-mandir di lokasi depan rumah Nana. Akhirnya Pak Nopal pun langsung menghampiri si Tony CS. Namun di sisi lain Dewa yang telah melihat Pak Nopal karena Dewa takut ada apa-apa dengan gerak-gerik Pak Nopal, Dewa pun mengikuti di belakang Pak Nopal. Namun di sisi lain ternyata Pak Nopal langsung menanyakan maksud tujuan si Tony CS ada di lokasi itu. Namun si Tony CS yang agak bego, kebingungan, lama kemudian datanglah Dewa ke lokasi di mana Pak Nopal bersama si Tony CS. Lama kemudian singkat cerita Pak Nopal pun mengatakan jikalau orang ini adalah orang yang telah membakar rumah Nana. Di situ pun Dewa sangat kaget sekali, bahkan Dewa pun mengatakan di depan Pak Nopal jikalau si Tony CS ini adalah mantan anak buahnya si Kelvin. Di situ pun agak curiga Pak Nopal, jangan-jangan si Kelvin masih berhubungan
atau masih menyuruh si Tony ini. Bahkan di sisi lain Dewa pun mengatakan jika si Tony ini pernah menjadi juga suruhan ibunya sendiri. Namun di sisi lain ketika Pak Nopal mengatakan orang ini atau si Tony CS ini yang telah membakar rumah Nana, tiba-tiba Dewa yang telah menghajar habis-habisan si Tony CS termasuk dibantu oleh Pak Nopal. Namun di sisi lain ternyata di situ Dewa dan Pak Nopal menyuruh mengaku terhadap si Tony CS siapa yang menyuruh dirinya atas pembakaran rumah Nana dan Tante Merlin itu. Namun ketika si Tony mau mengaku, tiba-tiba si Tony memikirkan atas perkataan si Parah yang dimana jikalau dirinya tertangkap oleh siapapun jangan sampai buka mulut, mendingan dihajar saja, kata si Parah. Kalau kamu kena 1 pukulan, kamu mendapatkan uang 1 juta. Dan disitu pun si Tony hampir mencapai 25 pukulan ya guys. Disitu pun si Tony menghitung berarti dirinya sudah mendapatkan uang senilai 25 juta. Dan gak lama kemudian si Tony pun langsung kabur dari hadapan Pak Nopal termasuk si Dewa. Ketika Dewa mau mengejar tapi Pak Nopal yang mencegahnya. Oke, selanjutnya di sisi lain di situ ada si Roni atau Mr. Roni yang dimana si Roni telah membuat atau telah memitnah Fajar yang dimana yang dilakukan oleh si Roni itu pertama telah melempar rumahnya si Parah yang dimana si Parah sedang menelepon bersama Tante Saras, yang mana lemparan si Roni itu ternyata itu adalah surat yang menunjukkan kepada Fajar yang dimana isinya adalah kamu jangan main-main lagi sama saya, kamu yang telah membakar rumah ibu saya, dalam tulisan itu. Disitu pun si Parah langsung nelpon Saras jikalau dirinya terkena teror yang dimana pelakunya adalah Fajar, padahal itu adalah si Roni. Di sisi lain ternyata Saras pun terkena lemparan batu juga yang dilakukan oleh si Roni, yang dimana dalam isi suratnya itu yang dilemparkan oleh si Roni, jangan main-main bersama saya, jangan halang-halangi saya berhubungan dengan Cornelia. Itulah isi surat yang dilemparkan oleh si Roni. Akhirnya Saras pun mencurigai jika pelaku ini adalah Fajar. Di sisi lain ketika Fajar sampai ke kontrakan itu, Saras pun gak banyak omong, langsung menampar Fajar di depan Cornelia. Cornelia pun shock, kaget ketika melihat perlakuan ibunya si Tante Saras itu ya guys terhadap Fajar. Fajar pun bersumpah-sumpah di depan Tante Saras jikalau dirinya bukan pelakunya, tapi tetap si Saras itu kekeh jikalau si Fajar lah pelaku di balik semua ini. Dan omongan itu pun terkepanjangan. Namun singkat cerita, Fajar ketika sendirian di luar tiba-tiba mendengarkan suara yang dimana suara itu adalah suara si Roni, dan si Roni pun langsung lari. Fajar pun langsung mengejar si Roni dan akhirnya dapatlah atau kenalah si Roni. Namun ternyata ketika Fajar mau melihat si Roni yang mukanya terjatuh pada kotoran sapi, Fajar pun tidak mengenali jika itu adalah si Roni. Si Roni pun bisa kaki dan si Roni pun selamat. Oke guys, selanjutnya di sisi lain di situ ada si Wilson bersama si Priska yang dimana mereka sedang membicarakan terhadap Nana, termasuk Pak Nopal yang sangat mencurigai, bahkan sangat dicurigakan sampai saat ini oleh si Wilson. Bahkan Wilson sudah mengetahui jika Nana itu adalah anaknya Pak Nopal. Si Priska pun yang sangat kaget. Namun di sisi lain si Wilson yang sudah merencanakan malam ini yaitu akan menghancurkan Nana dan Fajar lewat boneka yang telah dikasihkan oleh si
Tony CS. Di situ pun si Wilson Priska sangat bahagia, sangat senang sekali. Lama kemudian si Wilson pun langsung nelpon si Tony CS. Namun sisi lain si Tony CS yang tidak jujur sama si Wilson karena dirinya sudah tertangkap oleh dewa termasuk Fajar, tapi bonekanya tetap ada di tangan Nana. Si Tony pun ya-yaan saja atas telepon sama si Kelvin. Oke, selanjutnya di sisi lain Pak Nopal yang sangat mencurigai atas perlakuan si Tony CS tadi. Pak Nopal pun memikirkan bahkan tidak bisa tidur. Namun ide Pak Nopal pun menemukan sesuatu jika dirinya harus mencari CCTV yang mengarah terhadap si Tony CS. Akhirnya Pak Nopal pun langsung mendatangi tetangganya, yang dimana tetangga itu yang mempunyai CCTV yang mengarah terhadap si Tony CS. Dan ternyata kecurigaan Pak Nopal itu benar, jikalau si Tony CS itu yang telah memberikan boneka terhadap Nana. Maka dari itu gak lama kemudian Pak Nopal pun langsung datang ke rumah Nana malam-malam. Bahkan di situ pun Dewa sangat marah sekali atas perlakuan Pak Nopal. Namun Pak Nopal yang ingin menyelamatkan terhadap Nana karena dia adalah anaknya, Pak Nopal pun terus mengetok pintu bahkan menelepon hingga akhirnya teleponnya di-reject dua-duanya. Dan Pak Nopal pun mengatakan jika tidak membuka pintu itu Pak Nopal akan mendobrak. Akhirnya Dewa pun langsung membuka pintu itu dan memarahi Pak Nopal. Namun Pak Nopal langsung menyingkirkan Dewa dan masuk ke kamar Nana langsung mengambil boneka itu. Tapi di sisi lain Dewa yang melarangnya, namun Nana pun yang suruh melepaskan boneka itu terhadap Dewa dan memberikan terhadap Pak Nopal. Tapi Dewa tetap kekeh hingga akhirnya Pak Nopal pun berhasil merebut boneka itu, dan boneka itu gak lama kemudian langsung dibawa keluar, dan ketika sampai di luar boneka itu langsung dilempar. Nana dan Dewa pun yang melihat boneka itu setelah dilempar bahkan tidak terjadi apa-apa, mereka pun agak marah terhadap Pak Nopal. Namun Pak Nopal gak lama kemudian ternyata boneka itu membeledak hingga Dewa Dana pun merasa kaget atas terjadinya boneka yang telah membeledak karena boneka itu telah diisi bom oleh si Wilson. Disitulah Pak Nopal membalikkan kemarahannya terhadap Dewa. Jikalau kamu itu suami yang tolol, suami yang tidak becus menjaga anak istrinya. Dewa pun gak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terdiam dan menyesali atas perbuatan dirinya yang telah melarang Pak Nopal untuk mengambil boneka itu. Hingga akhirnya sisi lain Pak Nopal pun pulang lagi ke rumahnya, termasuk Dewa dan anak masuk ke dalam kamarnya, meskipun Dewa sangat shock sekali atas kejadian tadi. Oke, selanjutnya di sisi lain kejadian terhadap Pasha, yang dimana Pasha telah dijebak oleh si Alia karena si Alia gak punya cara lain untuk menyelamatkan anaknya supaya mempunyai bapaknya. Di situ pun si Alia ya mencoba membujuk Pasha hingga akhirnya Pasha pun mendatangi lokasi di mana acara itu. Singkat cerita si Alia pun memberikan minuman yang mengandung obat tidur hingga akhirnya ketika Pasha dan teman lainnya dikasih makan oleh si Alia, si Pasha pun langsung minum itu, dan hingga akhirnya singkat cerita Pasha pun langsung pingsan gak sadarkan diri, hingga Pasha pun dibawa masuk ke kamar oleh si Alia. Si Alia pun itu kesempatan berpura-pura tidur bersama Pasha, dan sampai bangun Pasha pun kaget jikalau di sampingnya ada si Alia. Maka dari itu si Alia pun menunjukkan jikalau anak yang ada di dalam kandungannya dikarenakan ulah Pasha, padahal itu adalah ulah si Kelvin alias si Wilson. Oke guys, itulah sinopsis buku harian seorang istri yang sangat seru ya guys. Tonton terus BSI di SCTV. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.